Selamat pagi korban ghosting, selamat pagi kepada semua orang yang selalu menerima harapan-harapan palsu yang diberikan meskipun ia sadar bahwa hal itu menyakitkan. Dan selamat pagi kepada semua orang yang tidak pernah menjadikan hal itu sebagai pembelajaran untuk kehidupan di masa depan. Asik. Akhir-akhir ini beberapa teman menghubungi untuk kemudian meminta tolong agar kemudian saya berkenan mengurusi berbagai macam hal di fakultas, entah mulai dari surat menyurat, kemudian keperluan transkrip nilai dan lain sebagainya. Jadi saya pernah waktu itu ngurusi transkrip nilai salah satu teman atau beberapa teman ya, agak satu kali saya itu beberapa kali saya ngurusi. Ternyata atas peristiwa itu, kemudian juga ditambah dengan mengurus kemarin perihal surat magang, atas peristiwa-peristiwa itu saya jadi sadar dan saya jadi tahu bahwa ternyata pelayanan yang terjadi selama ini di fakultas itu tidak baik. Jadi saya pernah ngurusi transkrip nilai nih, punya teman. Saya ngurusi transkrip nilai KHS yang dia punya dikirim ke saya, kemudian di sini saya print kemudian saya ajukan ke pihak fakultas DTU ya, DTU. Kemudian saya setorkan ke TU. Setelah itu nanti TU akan memberikan saya kertas. Di sana ada mata kuliah, kemudian kita nulis ABC nilai-nilai kita. Setelah itu kertas itu kita kasih lagi ke TU. Setelah itu TU ngasih ke kita hasil transkripnya untuk kemudian difotokopi, kemudian kita balik lagi kemudian kita minta tanda tangan dan stempel. Mungkin kedengarannya cukup sederhana atau ruwet gimana gitu ya. Tapi sederhana itu, keruwetan itu tidak seberapa dengan pengalaman yang saya punya. Jadi sederhana mungkin untuk didengarkan, tapi ternyata di sana itu cukup berpelik-pelik. Jadi saya tidak pernah menemukan pelayanan yang cepat dan tepat. Kalau lambat iya. Jadi proses itu bisa terjadi dari 5 jam 6 jam lah. Itu pun kalau langsung diterima dan langsung dilayani. Jadi kadang saya heran, ini berapa mahasiswa ya kemudian ngurus kayak gini gitu kan. Ngurus hal seperti sekian rupa, kemudian pelayanan yang terjadi seperti itu berapa waktu, berapa jam yang kemudian dihabiskan untuk mengurus itu. Kasihan juga sebenarnya. Mereka nunggu di depan duduk-duduk kayak orang bego gitu. Selain itu juga saya pernah ngurus surat magang kan. Keperluan magang lah ya, surat keperluan magang. Saya datang ke fakultas dan ternyata saya baru tahu kalau di fakultas itu, di pintu itu ada tulisan mahasiswa dilarang masuk. Jadi sana itu editorial khusus, wilayah khusus untuk dosen, TU dan jajaran-jajaran sana. Dan kemudian di depan pintu itu ada meja. Agar kemudian keperluan atau surat atau tanda tangan atau stempel apalah itu ya, itu ditaruh di meja itu. Setelah itu kita hubungi nomor yang tertera di sana. Jadi di sana tuh ada tulisan kepada seluruh mahasiswa yang ingin melakukan apa gitu, silahkan menghubungi ini, agar kemudian kertasnya ditaruh di meja itu. Oke, saya ikuti pertama. Saya taruh beneran di sana. Setelah itu saya tinggalkan karena saya sudah nge-save nomornya, saya chat. Responnya sangat cepat. Ya sekitar 2 jam 3 jam lah. cepat sekali. Jawabannya waktu itu iya sebentar. Setelah itu sampai sore ternyata saya gak dapat jawaban. Saya samperin sebelum saya pulang dari kampus, saya samperin ke fakultas, kemudian saya tanyakan, ternyata satu jawabannya, tidak ada kepala jurusan, sehingga kemudian saya tidak mendapatkan tanda tangan itu. Pertanyaan saya, kenapa bilang iya sebentar kalau tidak ada kepala jurusannya? Ini kepala jurusannya gak kantor atau emang tidak adakan supaya lama prosesnya? Saya kurang paham itu. Akhirnya kemudian saya pulang. Singkat cerita, proses satu surat itu untuk keperluan magang yang teman saya minta tolong itu terjadi selama 2 hari. Jadi satu surat itu terjadi selesai selama 2 hari dengan proses administrasi, kebijakan dan pelayanan yang diberikan seperti itu. Dari situ kemudian saya muncul pertanyaan,
ini loh fakultas ilmu administrasi. Kita loh diajarkan. Nah, kebetulan saya fakultas ilmu administrasi ya, jurusan administrasi publik di Unisma. Jadi kebetulan saya mahasiswanya ini. Jadi yang terjadi di sana itu kayak, ngapain saya diajarin pelayanan? Ngapain saya diajarin perihal kebijakan, perumusan kebijakan? Ngapain saya diajarkan perihal digital governance gitu kan? Ngapain? Kalau semua hal itu hanya sebatas teori dan tidak pernah ditampakkan di fakultas. Harusnya kan fakultas ilmu administrasi ini menjadi sentral kebijakan, sentral pelayanan, sentral proses administrasi di ruang lingkup universitas. Tapi kenyataannya tidak. Siapa kemudian yang mengambil kebijakan mahasiswa dilarang masuk, kemudian meja di depan untuk mengurusi proses administrasi dan lain sebagainya? Kebijakan dari mana itu? Kalau memang misalnya itu kebijakan dari pusat, berarti satu-satunya fakultas yang taat dan patuh kepada universitas hanya satu, ya fakultas ilmu administrasi. Tapi kalau memang itu dan yang lain-lain itu gak patuh. Tapi kalau memang bukan perintah dari pusat dan itu menjadi kebijakan sendiri, itu pertanyaannya saya satu, aneh itu. Dari mana rumusan kebijakan ini? Pandemi Covid dah. Berarti di kertas itu yang kita pegang tuh gak ada coronanya. Oke, antisipasi terserah lah. Tapi dari semua hal itu sah-sah saja sebenarnya, asal satu, pelayanan yang diberikan itu cepat dan tepat. Masa kita nunggu surat keperluan magang hanya perlu 2 hari? Kan kelamaan. Ngapain kita diajarkan digital governance, pelayanan yang cepat dan tepat, kalau kemudian hal itu tidak pernah kita lihat di fakultas itu? Nah, kemudian saya mikir itu juga kan, kenapa kemudian pihak fakultas selama pandemi ini tidak pernah merumuskan pelayanan yang baik di masa pandemi? Kenapa kemudian tidak pernah merumuskan digital governance untuk ruang lingkup fakultas? Agar kemudian nanti jika memang hal itu baik, itu dapat diterapkan kepada seluruh universitas. Kan gitu sebenarnya. Tapi tidak ada perubahan. Saya gak paham yang dipikirin di sana itu apa. Mungkin banyak proyek-proyek dari universitas atau proyek-proyek dari luar ya, sehingga mereka sibuk mungkin ya. Saya kurang paham itu sebenarnya. Jadi saya mikir kenapa kemudian digital governance tidak dibangun di ruang lingkup fakultas ini. Kan bisa saja kemudian kita punya satu aplikasi atau kita punya satu web lah yang kemudian sana berisi surat-surat apa saja kebutuhan mahasiswa. Kemudian nanti kita tinggal mengubah isi nama dan sebagainya dengan nomor surat sudah tertera, dengan pengajuan minta surat dengan mengisi berbagai macam Google Form ya, atau kayak semacam Google Form, nama apa, keperluan-keperluannya apa gitu kan. Kemudian nanti di sana agar kemudian pihak fakultas tahu apa yang menjadi kebutuhan mahasiswanya. Setelah itu proses stempel dan tangan baru kita datang ke fakultas. Itu kan enak gitu, lebih cepat gitu kan. Kita gak perlu nunggu lama-lama menunggu surat itu datang gitu kan. Kemudian setelah surat itu datang kita cari dosennya, kepala jurusan atau siapa gitu kan. Kan kelamaan sebenarnya. Jadi saya heran selama pandemi Covid ini kenapa tidak ada perkembangan pelayanan di pihak fakultas ini. Sampai kemudian saya kadang mendengar, ya sudahlah, hal itu biasa gitu kan. Hal itu terbiasa terjadi di fakultas, hal itu terbiasa terjadi di sini. Ya di Indonesia juga terjadi seperti itu. Kalau kemudian mindset dan pola pikir yang dibangun seperti itu terus, kapan kita akan maju? Sudahlah, kita gak usah maju terus saja seperti itu kan. Kan kita gak boleh maju. Kapan peradaban dunia akan ditampakkan, akan diberikan kalau kemudian kita sebatas mindset dan pola pikir aja. Hal-hal yang buruk itu dijadikan, sudahlah itu biasa gitu. Hal-hal buruk itu jangan dijadikan kebiasaan dan dibiasakan. Ya dirubahlah yang lebih baik gitu. Saya kira itu, terima kasih. Semoga apa-apa yang menjadi permasalahan itu segera diselesaikan dan dapat mendapatkan solusi. Dan saya tidak pernah berniat untuk menjelek-jelekkan atau apa. Saya harap ada solusi dan ada kebaikan dan ada perubahan yang lebih baik di fakultas ini, karena saya juga di fakultas sana. Saya kira itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan jangan lupa satu, sarapan.